Kita ke Ibu Menteri Keuangan yang sedang gundah gulana saat ini. Pastinya bukan main sulit posisi Menteri Keuangan sekarang ini. Keterangannya di Komisi 11 DPR terlihat seperti dirinya adalah seorang pembohong karena angka-angka yang berbeda dikemukakan dengan Pak Mahfud MD yang dibeberkan Pak Mahfud lengkap di depan Komisi 3 DPR. Beberapa hari kemudian, Mbak Sri bohong. Nggak tahu juga, tetapi bisa terlihat bahwa jangan-jangan angka-angka yang diungkapkan Mbak Sri seperti sebuah usaha menutupi sebuah kejahatan. Pastinya dirinya sekarang dalam posisi sulit Mbak Sri ini setelah rapat dengar pendapat Menko Mahfud MD di Komisi 3 itu. Apa jangan-jangan Mbak Sri hanya menerima angka-angka itu dari anak buahnya, di mana kali ini dia terjebak dalam kenyataan bahwa dirinya tidak bisa lari dari nakalnya anak buahnya. Mbak Sri tidak bisa lagi menghindar. Begitu banyak anak buahnya yang menyebabkan dirinya terpojok di muka publik karena manipulasi dan korupsi. Memang masalah Mbak Sri hadapi adalah masalah sangat sensitif. Korupsi dan pencucian uang. Masalah yang dibenci semua orang normal yang membuat dirinya sekarang terlihat seperti tidak berdaya di dalam kandang buaya anak buahnya. Apakah Mbak Sri idealis yang ingin Menkyu bersih? Tidak tahu juga karena fakta yang terjadi saat ini adalah terbongkarnya pencucian uang yang sampai menumpuk begitu lama dan begitu besar. Ke pihak luar, dia menghadapi opini publik yang begitu kejam yang sulit dirinya untuk dapat mengelak, membantah, atau meluruskan. Ke dalam, dia harus menghadapi anak buah dengan perasaan jengkel yang memuncak tentunya. Forum Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam Rabu lalu benar-benar telah membuat posisi Sri Mulyani begitu sulit. Misalnya bagaimana dengan PD-nya Mbak Sri bilang di depan DPR bahwa transaksi mencurigakan yang menyangkut orang ke Menkyu hanya 3,5 triliun. Sedangkan Menko Mahfud dengan gamblang menyebutkan angkanya 35 triliun. Lengkap dengan bukti lagi. Lalu Mbak Sri mengatakan tidak pernah menerima surat dari PPATK. Sementara besoknya Menko Pak Mahfud menyebut surat itu ada tanda terimanya. Ayolah Mbak Sri, jangan berkilah lagi. Pilihan terbaik adalah menyelesaikan dengan segera. Jangan sampai terpukul telak lagi dengan sok tegas. Seperti Mbak Sri mengatakan, sudah menindak pelaku pencucian uang tersebut. Diapain mereka? Mana? Kok nggak ada perkara hukumnya? Enak-enak aja, masih menjabat malah. Tidak boleh, hanya pelakunya yang ditindak. Seperti menurut Pak Menko Mahfud, seluruh jaringannya harus diungkap. Karena tindakan pencucian ini pasti berjaringan. Kejar sampai istri, anak, pacar, sopir, teman-temannya, siapapun deh. Termasuk mungkin politisi yang ketakutan karena bohir sponsor-sponsor mereka bakalan kena terungkap yang akan merembet ke diri mereka. Ayolah Mbak Sri, siapa itu 460 nama yang ada di jaringan pencucian uang 349 triliun rupiah itu? Diungkaplah apa yang sebenarnya mereka lakukan. Anda adalah kunci kalau memang mau menghilangkan korupsi di tanah air tercinta Indonesia ini. Atau Anda bagian dari pelaku. Kalau kamu bersih, ya ungkap saja. Atau kamu takut saking mengerikannya angka tersebut dan saking menakutkannya nama-nama yang ada di 460 orang tersebut. Ini adalah tindakan kriminal pencucian uang terbesar dalam sejarah dunia. Dan kamu takut ancaman mereka Mbak Sri? Jangan takut, kami sebagai rakyat pasti akan membela dan melindungimu selama kamu benar dan bersih. Kami akan menjadikan dirimu pahlawan anti korupsi dan pejuang pembersih money laundering yang sangat dahsyat jumlahnya yang hampir 20% dari APBN angkanya tersebut. Kami tunggu dan dukung keterbukaan tersebut. Anda wajib pajak. Anda punya hak mempertanyakan kemana saja uang pajak itu dan juga Anda punya hak bertanya, juga punya hak untuk diberitahu mengapa ada 200 laporan oleh PPATK akan kecurigaan data hingga uang senilai 300 triliun rupiah namun tidak ada tindakan yang dilakukan apapun hingga saat ini. Ini sesungguhnya kebodohan atau kejahatan terorganisir, kita nggak jelas. Ini Departemen Keuangan isinya kong kali kong saling tutup kejelekan atau nggak bisa kerja. Intinya, kalau terbuka maka prestasi pejabat yang bintang kelas dunia itu akankah menjadi tercemar? Ya nggak juga, tidak akan tercemar. Namun semua itu harus dibuka dengan terang-terangan. Kita saat ini semua masih berprasangka baik sampai ada tindakan tegas dan pembuktian atas apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau tidak ada, banyak yang pada akhir bulan Maret ini untuk memilih mengosongkan SPT pajak. Maleslah untuk percaya. Orang dikasih kepercayaan kok malah bukan rendah hati dan membuka diri, malah meninggikan suara dan bertahan dalam argumen. Kita lanjutkan. Selain laporan kecurigaan PPATK yang 300 triliun itu yang menyinggung rasa keadilan kita, ada fakta lain lagi yang kita semua tahu. Ada pejabat rangkap jabatan dalam 2 tahun penghasilannya saja sudah mencapai 64,3 miliar. Bayangkan gaji per bulan 680,6 juta, tantiem 17,9 miliar. Kita juga mengetahui selain dia ada 39 pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Keuangan merangkap jabatan komisaris BUMN dan anak perusahaan BUMN. Rangkap jabatan berarti rangkap penghasilan dan itu juga terjadi di kementerian dan instansi lain. Banyak, apalagi bagi para pemandu sorak di sekeliling Menteri BUMN. Banyak sekali. Masalah yang awalnya dari soal Rafael Alun dan bocah kejinya ini kini merambat jauh. Ada soal kesenjangan sosial tersentuh, dugaan KKN tersentuh.
buruknya tata kelola pemerintahan tersentuh, degradasi moral pendidikan anak, tidak adanya integritas dan teladan pemimpin. Tapi ada banyak juga orang masih buta mata hatinya, di mana komentar untuk mengingatkan agar bersih itu pejabat dan departemen dianggap barisan sakit hati dan tetap mengeluh-keluhkan pejabatnya. Lu ada aja. Pejabat saat ini sesungguhnya belum melakukan perubahan sistemik supaya pejabat korup itu mati kutu. Tidak adanya perubahan regulasi supaya birokrasi lebih bersih. Pemimpin sekarang juga tidak pernah mengatakan bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Oleh sebab itu, pemimpin harus bersih terlebih dahulu kepalanya sebelum menghajar bawahannya. Kita tidak akan toleran terhadap ikan cunguk model Rafael dan kawan-kawan. Itu juga perlu dihajar soal kekayaan tidak wajarnya. Namun, kepala busuk lainnya harus dikejar. Kita tetap fokus kepada kepala ikan. Jangan sampai kepala yang busuk tiba-tiba jadi pahlawan reformasi birokrasi. Kita masuk dari soal rangkap jabatan. Dalam wawancara eksklusif dengan Tempo, Menkyu berkomentar tentang rangkap jabatan itu. Kita bisa lihat dia juga kebingungan sendiri mau bilang apa. Satu sisi dia bilang alasan pejabat Kemenkyu rangkap komisaris BUMN adalah karena pemerintah sebagai pemegang saham utama BUMN. Tapi di sisi lain dia juga mempertanyakan alasannya itu sendiri. Ya, mau bagaimana lagi? Dulu Menkyu ini begitu kondang anti korupsi sampai dibuat profilnya di BBC karena sikapnya menentang rangkap jabatan. Bahkan KPK saja cuma memberikan pemakluman bahwa pejabat yang kaya itu bukan berarti pasti korupsi, melainkan mereka juga ada penghasilan tambahan seperti komisaris BUMN. Padahal justru itu masalahnya. Jika masyarakat mempersoalkan, banyak dalih untuk berkelit. Aturan tidak melarang lah, yang penting kinerja bukan rangkapannya. Bahkan jika kita persoalan daftar hadir rapat-rapat dekom pun bisa jadi tanggal dibuat mundur supaya yang tidak hadir bisa dibuat soal hadir. Aturan bisa dibuat, administrasi bisa direkayasa, congor di media bisa dibeli, iklan yang bagus-bagus bisa disebar, tampilan religius bisa dibuat. Tapi ingat, rasa keadilan itu tumbuh di masyarakat. Kesenjangan sosial itu ada, ketidakpuasan itu nyata. Rangkap jabatan sebagai contoh, ada pejabat eselon atas Kemenkyu yang diangkat sebagai komisaris Bank Mandiri sejak 12 Februari 2020. Dia dulunya komisaris PLN di Mandiri, dia menggantikan pejabat Kemenkyu yang juga pindah ke komisaris BNI. Selama periode 3 tahun, 2020-2022, jumlah komisaris Bank Mandiri 10 orang, banyak pula yang merangkap jabatan sebagai staf khusus kepresidenan, wapres, deputi setkap, deputi kementerian BUMN, dan lain sebagainya. Kalau baca berita, alasannya sedap betul, intelektual banget. Misalnya, mengapa dia diangkat sebagai komisaris? Karena untuk mengantisipasi adanya gejolak ekonomi global terhadap bisnis. Mules baca alasannya. Padahal kita semua tahu apa sebabnya. Duit. Seorang komisaris punya 3 jenis pendapatan. Ada gaji, tunjangan, bonus, dan tantian. Serta imbalan kerja jangka panjang. Porsi terbesar adalah bonus, dan tantian itu bisa sampai 80%. Apalagi BUMN sekelas Bank Mandiri. Total penghasilan jabatan komisaris bisa sebesar 64,3 miliar. Mau dirincikan? Rincinya begini. Di tahun 2022, gaji dia adalah 680,6 juta. Bonus tantiannya 17,9 miliar. Padahal lama loh, dia dari tahun 2020, bayangkan. Dengan penghasilan sebesar itu di Mandiri, seorang komisaris utama bisa pegang rata-rata 21 miliar per tahun atau sekitar 1,7 miliar per bulan. Artinya dari bonus dan tantian doang dia dapat 40,65 miliar selama 3 tahun. Lantas sebagai eselon 1 dia masih dapat tunjangan kerja atau tukin 90 jutaan per bulan. Bahkan masih punya harta juga berupa 553.200 lembar saham Mandiri. Saat ini saham Mandiri adalah 10.050 per lembar. Berarti total nilai sahamnya kurang lebih 5,5 miliar. Sudah rangkap jabatan jadi investor pula, yang artinya dapat dividen dan untung dari kenaikan nilai saham. Kalau kita perdalam, dari mana asalnya bonus dan tantian itu? Dari mana bank dapat laba? Dari bunga yang dibebankan ke nasabah atau debitur? Dari masyarakat. Jadi, wahai pejabat tertinggi negara, laranglah rangkap-rangkap jabatan dalam segala bentuknya. Karena itu bukan hal kecil. Ini soal keadilan harta dan tahta untuk rakyat. Lihat itu di Lampung, ada anak SD menangis di makam bapaknya karena sedih dagangan kuehnya belum ada yang laku. Sementara pejabat tidak malu makan duit rakyat karena rangkap jabatan di negara yang sedang pedih ini. Adil lah.